Pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei pemuda-pemudi, hei seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini. Bersama-sama kita mensukseskan ini. Sumpah Pemuda, Ikrar Ikhwan. Dari rahim Ibu Pertiwi terucap janji menggema sunyi, satu tanah air, satu hati. Nusantara tempat berdiri, lelah perbedaan kini terhenti, menjadi bangsa yang tak terbagi. Darah pemuda, sumpah yang abadi. Merah putih, panji yang sejati. Satu bahasa, lidah pemersatu, mengukir kata tanpa ragu, jembatan asa, tak lekang waktu. Indonesia yang menyatu. Ini ikrar, bukan sekedar nama, warisan bangsa kobarkan nyala. Sumpah setia hingga akhir masa. Jayalah pemuda untuk Indonesia. Sudut tenang di Museum Sejarah Pemuda. Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rina, seorang mahasiswi, sedang meneliti salinan arsip ikrar tersebut. Sementara Alif, seorang kurator senior, memperhatikannya. Saya sudah membaca teks aslinya berulang kali, termasuk sajak-sajak yang ditulis pada masa itu. Rasanya luar biasa, begitu kuat. Kekuatan itu terkandung dalam setiap baris. Rina, itu bukan sekedar deklarasi politik, tapi janji suci, sebuah ikrar yang terucap dari rahim Ibu Pertiwi. Yang paling menyentuh saya adalah kesunyian dan kesungguhan janji itu. Mereka benar-benar bersumpah untuk satu tanah air, satu hati, Nusantara tempat kami berdiri. Padahal mereka datang dari pulau, adat, dan bahasa yang berbeda-beda. Tepat sekali. Bayangkan betapa lelahnya mereka menghadapi perbedaan, perpecahan, dan kepentingan kelompok saat itu. Sumpah Pemuda adalah titik balik. Ini adalah momen bersejarah di mana lelah perbedaan kini terhenti. Mereka memutuskan untuk menjadi satu. Berhenti, kata itu berat. Artinya ada pengorbanan yang mendahulunya. Benar, mereka menyadari jika ikrar ini tidak dibuat, bangsa kita akan terbagi-bagi selamanya. Mereka unggul dalam segala hal. Itu sebabnya puisinya menyambut darah pemuda, sumpah yang abadi. Sumpah itu harus semurni dan sekokoh bendera yang mereka impikan. Merah putih, panji yang sejati. Dan jambatan terbaik yang mereka bangun adalah bahasa. Saya kagum betapa bahasa, sesuatu yang sangat sederhana, bisa begitu efektif. Bahasa adalah senjata paling pemungkas. Tidaklah kamu lihat? Mereka menyatakan satu bahasa, lidah pemersatu. Itu bukan hanya tentang komunikasi lisan. Itu adalah identitas. Mengukir kata tanpa ragu. Ya, Pak, bahasa Indonesia menjadi jembatan asa, tak lekang waktu. Bahasa yang membuat anak-anak di Jawa bisa memahami cita-cita pemuda di Sumatera atau Maluku, menjadikan Indonesia roh yang menyatu. Kita
Generasi penerus harus selalu ingat, ini ikrar bukan sekedar nama yang dihafal di sekolah. Ini adalah warisan yang harus kita jaga. Apakah kita sudah benar-benar menjaga persatuan dan menggunakan bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia dengan bangga sebagai warisan bangsa Kobar-Kanyang? Terkadang saya melihat perpecahan kembali muncul, Pak. Perbedaan-perbedaan kecil kini kembali diperbesar, seolah melupakan janji besar ini. Maka tugas kita semua adalah mengingatkan bahwa kita telah berjanji bahwa sumpah ini adalah sumpah setia hingga akhir masa. Perjuangan para pemuda di tahun 28 belum selesai, Rina. Mereka hanya meletakkan pondasinya. Kini giliran kita untuk melanjutkan.